Oke, baiklah. Jadi sini saya akan mencoba mereview. Ini ada Mi TV 4 yang 55 inch sudah 4K. Jadi kita coba di sini ya. Pertama kita lihat remote-nya terlebih dahulu. Nah, untuk remote-nya ini ada tombol power, tombol Google Assistant, tombol di pad atas, bawah, tengah, kanan, kiri. Saya tombol Mi, tombol home, ini tombol back, ini tombol home, ini tombol Mi, ini tombol Netflix, Prime Video, dan volume down. Untuk mic-nya ada di atas. Sambungan untuk TV-nya ini adalah Bluetooth, jadi bukan inframerah. Ini untuk baterainya double baterai, ukurannya adalah 3A. Untuk perbandingannya ini coba kita lihat sama remote-nya IndiHome ya. Ini jauh lebih besar, lebih enak. Menurut saya ini terlalu tipis, terlalu ringan, dan terlalu kecil untuk ukuran remote TV ya. Tidak ada tombol seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang lainnya. Oke, mungkin seperti ini. Kita lihat lebih jelas, lebih dekat maksudnya. Ada logo Bluetooth Sony ya. Nah, terus kita coba nyalakan. Oh, sudah nyala dari kepencet. Jadi di sini untuk yang saya coba akan tunjukkan pada kalian adalah apa saja kelebihan dan kekurangan dari TV ini. Ini sudah nyala ya. Nah, jadi untuk kekurangan yang pertama adalah jadi TV ini untuk loadingnya di awal itu cukup lama ya. Jadi ketika nyalakan dan dimatikan, untuk mematikan mungkin cepat ya. Coba kita cek matikan. Saya klik ini tombolnya dan masih lama loading, mungkin belum respon. Nah, kedepannya ketika mematikan ada tulisan matikan perangkat, sedang mematikan. Nah, udah mati. Untuk LED-nya bisa diatur mau nyala atau tidak. LED yang di bawah logo Mi. Terus kita nyalakan, kita barusan saja pencet. Kita tunggu. Nah, itu betul keluar logo Mi terlebih dahulu. Terus setelah itu loading agak lama. Ini yang kekurangan pertama yang sangat mengganggu. Karena biasanya kita pengen nonton TV itu cepet ya. Tapi di sini harus loading terlebih dahulu. Logo Mi, satu logo Google, putar-putar dulu. Tunggu loading, seperti loading di HP seperti itu. Terus masih Android, baru masuk. Cukup lama ya. Loading di awal ini masuk. Tunggu dan masuk tadi ya, akhirnya sudah masuk. Nah, untuk fitur-fiturnya apa saja? Tadi dua itu ya. Nah, untuk fitur-fiturnya itu standarnya dari TV Android. Jadi ini saya sudah konekkan ke WiFi. Ini aplikasinya ada Patch Wall. Ini bawaan dari Xiaomi-nya, Netflix. Ini YouTube standar lah ya, TV Android. Itu bisa ditambahkan aplikasi-aplikasi yang lain. Terus setelah itu ada YouTube. Di sini Google Play ya, jadi bisa diinstal. Ini belum diinstal. Ini contoh-contoh aplikasi yang bisa diinstal. Setelah itu berita dari YouTube. Bisa juga sesuaikan channel. Nah, untuk menu-menunya apa saja? Jadi untuk menu-menunya ini terasa agak loading ya. Biasanya tidak loading. Mungkin baterai remote-nya mau habis. Untuk jaringan ada settingan, ada jaringan bisa lewat WiFi maupun bisa lewat kabelan. Terus setelah itu ada masukan, ini input ya, bisa masuk lewat, ada HDMI-nya ada 2, HDMI 1, HDMI 2. Terus ada jack AV, dan juga ada HDMI 3. Ada kontrol lewat HDMI. Ini karena perangkat yang saya gunakan di sini tidak ada yang support, jadi tidak bisa saya demonstrasikan. Lalu ada akun, jadi akunnya ini ada akun Google. Terus setelah itu ada aplikasi ini bisa lihat izin aplikasinya.
Ini bisa ditambah dan dikurangi ya aplikasinya. Setelah itu preferensi perangkat, kayak tentang perangkatnya ini seperti sudah di Android ya. Jadi ada update sistem, nama perangkat, nyalakan ulang, status, informasi hukum, versinya, versi Netflixnya, ada buildnya. Setelah itu tanggal dan waktu, ada timer daya mati bisa disetel ya, apakah bisa sampai 3 jam, 2 jam. Terus setelah itu bahasa, saya pilih di bahasa Indonesia. Terus ada keyboardnya bisa di sini. Mungkin saya sudah tahu ada keyboard yang lain atau tidak, tapi di sini menggunakan Google Keyboard. Saya itu dayanya lampu siaga ini bisa dimatikan atau diaktifkan ya. Ini salah lampu siaganya saya matikan, jadi ketika mati lampu merah yang di bawah logo itu tidak menyala. Terus setelah itu ada suara, jadi pilihan suara nih menggunakan suara sistem nyala atau tidak. Setelah itu mode suaranya bisa di standar, berita, film, dan permainan. Setelah itu ada speaker, ada penundaan audio output, dan juga ada AGC. Ini saya tidak tahu apa, mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Jadi ini juga merupakan kekurangan selanjutnya di TV ini ya. Suaranya itu menurut saya jelek. Jelek itu keras iya, hanya di apa ya, istilahnya mungkin treble seperti itu. Midnya tipis, bassnya juga nggak ada. Setelah itu untuk gambar, mode gambarnya ada standar, film, jelas, olahraga, dan custom. Custom ini cek ya, kecerahan, saturasi, kontras, ketajaman, dan warna. Tapi menurut saya mode gambar ini tidak ada yang sesuai dengan preferensi saya. Jadi menurut saya mode gambar ini kurang mungkin ya. Mungkin karena ini kan mode gambar yang standar saja seperti equalizer seperti itu. Tidak ada mode gambar yang spesifik yang mungkin ada power processingnya atau power processing sendiri yang bisa memproses gambar bisa lebih bagus. Di sini tidak ada, jadi sangat standar. Ada temperatur suhunya bisa standar, hangat dan dingin. Digital noise reduction-nya bisa dimatikan, rendah, sedang atau tinggi. Untuk lampu latarnya 80. Ini belum maksimal ya, bisa dimaksimalkan. 80 ini sudah sangat cukup untuk di ruangan seperti ini. Lampu latar dinamis saya matikan karena saya tidak suka tiba-tiba layar saya terang dan gelap seperti itu, karena menurut saya itu kurang bagus. Saya itu patch wall ini aplikasinya Xiaomi. Saya matikan karena saya tidak suka. Terus setelah itu penyimpanan, total penyimpanan 4,7 GB, layar utama bisa menyesuaikan ya di sini. Lalu asisten Google sangat baik bekerja di sini. Chromecast built-in juga enak, bisa langsung. Terus screensaver bisa dipilih ya. Screensaver ini bisa backdrop ataupun warna. Saya pilih backdrop. Waktu mulai itu selama tidak aktif 15 menit. Jadi setelah 15 menit tidak aktif atau tidak ada sinyal atau gambarnya sama, itu juga langsung ke screensaver. Ini coba saya contohkan screensavernya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Terus setelah itu mode TV, mode rumah, mode toko ini tidak penting. Lokasi saya matikan. Penggunaan dan diagnostik saya tidak pernah buka ini apa ya. Saya nonaktifkan. Keamanan pembatasan ini standar-standar ya. Bisa di password juga dan di setel ulang. Ini preferensi perangkat. Terus setelah itu ada remote dan aksesoris. Jadi bisa tambah aksesoris. Ini sudah ada ya, Xiaomi RC atau Xiaomi Remote Control sudah terhubung. Sudah. Ini skalanya seperti itu. Jadi sekali lagi gambarnya bukan yang paling bagus, masih banyak TV yang lain ya yang lebih bagus tapi lebih mahal ya. Tapi keunggulan utama di sininya di TV ini bukan dari gambarnya. Menurut saya yang bagus dari TV ini adalah resolusinya. Jadi resolusi itu istilahnya kalau TV yang bagus itu ada beberapa faktor seperti speaker atau suaranya, ini enggak. Terus setelah itu resolusinya ini iya karena sudah 4K dan sangat tajam gambarnya, dan juga ada power processing gambarnya, ini nggak ada. Jadi menurut saya mungkin TV yang bagus adalah itu ya. Jadi power processingnya, resolusinya, dan juga
suara yang dihasilkan. Jadi cuma menurut saya ini menangnya di resolusinya saja. Coba kita cek ya untuk suaranya. Kita klik tombol asisten musik NCS. Kita coba ya cek suaranya seperti apa. Untuk volume slidernya seperti ini, seperti di MIUI 10 ke atas. Kita cek ya suaranya. Karena saya sudah coba pernah pakai yang lain, saya merasa ini masih kurang. Seperti itu. Kita coba cek. Sudah standar saja ya. Untuk settingnya di sini kualitasnya di maksimal 180. Bisa ini beberapa video yang sudah support 4K, dan karena modem saya tidak support, jadi tidak bisa, ada loading dan patah-patah. Suaranya seperti ini ya. Ya, menurut saya standar. Bassnya tidak ada, midnya tidak ada, hanya cempreng saja. Lebih baik dipasang. Native-nya ini ketika OS-nya sedang jalan itu dia jalan di 1080, jadi bukan di 4K. Saya bisa lihat karena ketika didekatkan ikon-ikonnya itu terasa 1080 ya, belum 4K, karena saya pernah nyambungkan ini ke laptop saya yang support 4K dan masuk gambar sini dan melihat gambar itu sangat jelas. Jadi ini jelas di seperti ini biasa, ini bukan 4K. Lalu untuk kabel-kabelnya apa saja? Untuk kabel-kabelnya adalah masuk ke lewat situ, terus setelah itu lewat ini naik. Ada untuk kabel input power, dan juga untuk ininya ada, saya coba ya, ada HDMI itu satu sudah masuk, terus lah HDMI kedua, lalu ada port USB dan juga port untuk antena TV. Terus setelah itu di belakang juga ada slot SPIDF yang portnya susah dicari. Terus sebelah kiri kosong, itu tuh power aja. Terus setelah itu pakai bracket ini biar bisa nempel di tembok. Untuk gambarnya video 4K. Sudah cukup bagus, cuma ya seperti itulah standar. Ada yang lebih bagus dari ini, seperti itu. Mungkin itu saja video review dari saya. Terima kasih sudah menonton.